kayaknya mereng gitu, susah bikin tripodnya ini ya. Aduh maaf. So di sini aku sambil makan ya. Anak-anak udah pada selesai makan ya. Soalnya tadi buru-buru. Anak-anak masuk sekolah siang juga gitu. Ya. Jadi di sini aku pikir sambil makan siang ya, dimana nggak ada anak-anak yang ribut mengganggu gitu. Aku makan siangnya sambil makan. Maaf. Aku makan siangnya sambil cerita ya, jadi bikin vlog. Enak. Saladnya enak. Nggak tahu kenapa ya, belakangan ini makan salad itu tuh aku sangat suka. Kayak kehausan akan salad gitu loh. Jadi di musim panas ini, di tahun ini aku sangat banyak makan salad. Ya jadi tahun ini kita itu di sini lumayan ini ya, lumayan panjang musim kemarau. Saking lamanya taman kita itu tuh pada banyak rerumputan yang mati gitu. Ya dan kita nggak siram gitu ya. Dimana di sebagian daerah di Swiss itu kayak kekurangan air gitu. Kita sih nggak, di daerah kita ini sih nggak kekurangan air ya, tapi ya di sebagian daerah ya, kayak di pegunungan gitu, kayak bukan di pegunungan sih, di bukit maksudnya ya. Gunung sama bukit kan beda ya teman-teman ya, maaf ya. Jadi aku nggak siram ini gitu, nggak siram taman kita gitu. Iya, jadi karena tahun ini banyak ini ya, cuaca buat aku sih pada senang gitu ya, dimana kita mengalami musim kemarau, karena kita bisa menikmati keindahan taman gitu. Kita bisa nge-grill, main-main di luar sama anak-anak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tahun yang kemarin ya, tahun kemarin itu musim hujannya itu aduh lama ya, pada kebanjiran itu banyak orangnya. Di daerah mana itu hari itu ya, Bandung yang saking kebanjirannya gitu, ada mobil yang ini gitu ya, rumah yang rusak, bahkan ada orang yang meninggal toh. Ya jadi tahun ini lumayan panjang musim kemaraunya. Kalau sekarang sih udah ini ya, udah mulai baik kan. Kemarin contohnya di sini ada hujan gitu ya. Jadi karena hujan datang, kita nggak perlu siram taman gitu. Iya, jadi makanya ya karena kita banyak ini nge-grill di luar ya, kita juga banyak makan salad gitu. Oh iya teman-teman, di sini aku mau cerita pengalaman saya, di mana saya itu ditipu oleh seorang bos ya. Jadi ceritanya tahun kemarin ya, aku itu mulai kerja. Bulan berapa itu ya? Aduh udah lupa. Pokoknya saat itu aku persiapkan diri untuk pergi kerja sesudah corona gitu ya. Jadi saat itu aku pergi vaksin ya. Aku divaksin, terus sesudah vaksin pertama kan butuh waktu ya, jarak beberapa ini gitu ya, beberapa minggu biar bisa dapat vaksin kedua gitu. Nah jadi sesudah vaksin vaksin keduanya dilakukan, aku itu udah kerja gitu.
Nah jadi bosnya itu hari itu ya pas interview menganjurkan supaya saya divaksin gitu ya. Jadi ya dalam hati udahlah gitu aku divaksin. Tapi sebelumnya aku itu menolak untuk divaksin. Nah, tapi ceritanya di vlog ini ya bukan soal vaksin. Aku itu ceritanya soal ditipu. Jadi saat itu ya teman-teman ya, aku itu bikin perjanjian sama bos itu 60% kerja ya sama dia. Jadi hari kerja aku itu tuh Senin, Selasa, dan hari Kamis. Nah itu juga tertera di surat perjanjian. Ya, dan ujung-ujungnya ya teman-teman ya, aku itu tuh kerja diminta sama bos hari Rabu gitu ya. Bisa nggak sih ibu Sri Waringgo, bisa nggak sih kerja hari Rabu gitu? Oke, kenapa enggak gitu ya? Akhirnya aku pergi kerja, tapi itu kan nggak ditulis di surat perjanjian. Ini hanya secara mulut ke mulut gitu ya perjanjiannya untuk hari Rabunya. Udah itu minggu kemudiannya dia minta lagi, Rohani bisa nggak kamu datang hari Jumat gitu. Terus aku bilang oke, aku tanya mertua dulu ya gitu. Soalnya kan yang urus anak saya itu tuh di luar jam sekolah kan mertuaku. Jadi aku pergi kerja gitu ya, aku itu seharian kan di tempat kerja. Jadi yang siapin makan siang buat anak-anak kan mertua aku gitu. Jadi pagi-pagi mertuaku datang ke sini misalnya hari Senin pagi ya, udah itu dia bermalam di sini gitu. Supaya besoknya dia nggak harus ini lagi bangunnya gitu kan untuk datang ke sini hari Selasanya contohnya. Nah, jadi dia bermalam di sini. Dan kalau aku nggak kerja hari Minggu, mertuaku kan pulang ke rumahnya hari Selasa sore gitu ya. Tapi kalau aku kerja hari Rabu, mertuaku nggak pulang, dia bermalam di sini di rumah kita gitu toh. Nah jadi dia itu siapin makan siang, antar jemput anak gitu ya, pergi sekolah gitu ya. Jadi ya di surat perjanjian itu tuh aku hari kerjanya itu kan Senin, Selasa, Kamis ya, ditambah lagi hari Sabtu. Tapi hari Sabtu itu sekali 2 minggu gitu ya, dan itu pun setengah hari. Jadi kalau aku kerja hari Sabtu, aku itu kerjanya itu hari Kamis cuman setengah hari gitu. Jadi kalau aku nggak kerja hari Sabtu, aku itu hari Kamisnya seharian penuh gitu. Nah begitu tuh di surat perjanjian gitu toh. Nah jadi teman-temannya, kita kan dua-duanya tanda tangani, aku dan bosku gitu. Dan ujung-ujungnya kan dia kadang-kadang mintanya aku kerja datang hari Rabu, udah itu minta lagi hari Jumat gitu ya. Ujung-ujungnya ya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian aku itu kerjanya itu menjadi 120% gitu loh ya teman-teman ya. Bahkan lebih gitu. Dan itu dibilangnya dia itu ya, itu nanti dibayar kok gitu. Jadi itu dibilang dia jam kerja yang di luar surat perjanjian itu harus aku tulis jam kerja aku gitu toh. Nah akhirnya aku tulis iya, dan aduh pusing ininya deh mikirinnya itu. Pokoknya dia itu menipu aku banyak ya. Dia juga pas kita interview gitu, dia menyebutkan tanggal liburan di tempat kerja gitu, dimana dia itu bikin dia kan dokternya itu kan udah ngereservasi tanggal liburan buat dia gitu. Jadi kalau dia liburan kan kita kan nggak ada gunanya di tempat kerja gitu. Akhirnya ya kita juga harus ambil liburan gitu. Nah kebetulan saat itu pas aku memulai kerja, nggak lama banget aku udah kerja gitu, udah menjelang ini gitu liburan yang dia reservasi. Jadi saat kita interviewan gitu ya, dia bilang
Rohani katanya, Ibu Siringo-ringo katanya, tanggal sekian sampai tanggal sekian kita itu ada liburan di tempat klinik gitu. Jadi Anda juga bisa liburannya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Terus aku bilang, oh maaf ya, saya bilang, kami itu liburan, suamiku udah nge-booking liburan untuk pergi gitu ya, mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi akhirnya dia bilang oke deh katanya, Anda kan masuk kerja mulai tanggal sekian, jadi kita interviewnya hari ini, jadi hari liburanmu itu ya tambahlah katanya. Toh juga kan kita itu nggak tahu kalau Anda akan masuk kerja di klinik kita mulai tanggal sekian gitu, dan ya kita kan sama-sama nggak tahu kapan liburan Anda dan kapan liburan di klinik kita katanya. Jadi kali ini liburan Anda tetap aku bayar gitu. Jadi saya bilang ya udahlah Bu, saya bilang itu kan nanti nggak adil dengan teman-teman sejabat saya gitu. Jadi nggak usah lah dengan karyawan yang lain juga, nanti kan jadi nggak adil kalau mereka tahu aku itu liburan yang diiniin suamiku, yang di-booking suamiku sebelum liburan di klinik ini, itu kan pokoknya nggak fair lah dengan karyawan lain gitu. Datang dia, ya nggak apa-apa katanya, soalnya kan kita nggak tahu kalau kita butuh karyawan mulai bulan depan gitu, dan Anda kerjanya mulai bulan depan, dan sebenarnya aku udah harus bersyukur lah gitu ya, Anda mau kerja di klinik saya gitu. Jadi nggak apa-apa lah, itu aku bayar katanya. Jadi kita liburan di klinik untuk semuanya minggu sekian, dan Anda liburannya seminggu sekian, ya akhirnya Anda itu dapat liburan 2 minggu katanya. Aku bayar pun itu katanya. Terus aku kan merasa kurang enak gitu. Akhirnya aku bilang sama suami, sayang bisa nggak sih kamu itu mengatur liburan kamu itu, kamu tukar dengan bosmu jadwal liburanmu gitu sama suamiku. Karena jadwal liburan bosku itu tuh kayaknya ini dengan enggak ini waktunya gitu dengan liburan dengan bosku, dengan liburan yang kau booking sebelumnya gitu. Kata suamiku, kayaknya itu udah terlalu ini ya, nggak bisa katanya. Tapi aku coba deh katanya, aku coba tanya bosku di kantor. Akhirnya suamiku kan tanya bosnya. Bosnya bilang nggak bisa, soalnya suamiku yang mewakili dia di kantor gitu. Jadi kalau bosnya itu pergi liburan, suamikulah yang mengambil alih kerjaan dari bosnya gitu. Jadi nggak bisa lagi gitu. Iya, jadi akhirnya aku kasih tahu sama bos, saya bilang, aku tetap mencoba meminta suamiku untuk mengganti jadwal liburannya supaya disesuaikan dengan liburan di klinik ini. Tapi sayang sekali suamiku nggak bisa lagi gitu. Datang dia, nggak apa-apa kata bosku ini, udahlah nggak apa-apa ya Nyonya Siringo-ringo, Ibu Siringo-ringo katanya, tenang aja katanya. Tapi aku tetap kayak merasa nggak enak gitu ya. Nah udahlah jangan pikirin ke sana, aku akan bayar kok katanya. Nah akhirnya aku diamin. Jadi akhirnya aku kerja, dan sehari sebelum kerja itu, sebelum liburan maksudnya, contohnya nih, besok kan mau liburan, hari ini nih pas mau pulang ke rumah ya, bosku itu bilang, Ibu Siringo-ringo katanya, Anda itu enak ya katanya, Anda itu kan besok liburan katanya. Padahal aku sama karyawan lain masih kerja di sini katanya. Anda itu enak banget lah ya katanya, dapat uang padahal nggak kerja gitu. Jadi saya itu kayak ditekan gitu ya. Dalam hati, ya ampun Tuhan, padahal tadi kan aku udah bilang aku itu merasa nggak enak dan merasa nggak adil terhadap karyawan lain dengan teman sejabat yang lain gitu ya. Terus dia bilang itu nggak apa-apa, ternyata seperti ini gitu ya. Aku tuh merasa kayak gimana gitu ya, seolah-olah aku itu yang ini ke dia gitu. Jadi aku bilang ya udah deh gitu, toh juga aku kan udah punya banyak ini gitu ya, jam kerja yang melebihi batas dari
perjanjian yang kita tanda tangani gitu. Jadi waktu yang lebih itu aja nanti bikin yang menyesuaikan yang seminggu itu gitu, disesuaikanlah itu, nanti dikurangilah jam kerjaku yang aku punya itu tuh, yang jam lebih kerjaku itu tuh, itulah nanti yang ditaruh, dihitung untuk memulangkan atau apa namanya untuk menginikan jam kerjaku di mana aku pergi liburan yang di mana kalian masih kerja gitu ya. Akhirnya dia oh ya bagus katanya. Dalam hati, ya ampun Tuhan, ternyata itu yang Anda mau gitu. Kenapa sih nggak dari awal jujur gitu ya? Awalnya Anda bilang itu aku hadiahkan sama Anda, aku tetap bayar itu, ndak apa-apa gitu ya. Ternyata sehari sebelum saya pergi mau liburan sama keluarga gitu, ditekan seperti itu gitu. Seolah-olah aku itu orangnya yang suka menyalahgunakan orang gitu ya. Padahal aku paling nggak suka menyalahgunakan orang gitu. Makanya saya itu berusaha untuk kompromi sama suami, untuk mencoba mengubah jadwal liburannya di kantornya sama bosnya gitu ya. Ternyata ada bos yang seperti ini yang nggak bisa memegang janjinya gitu loh ya teman-teman ya. Saat itu aku kesal banget. Kesal banget. Jadi aku itu kerja sama dia itu disalahgunakan banget gitu ya. Dia nggak memegang janjinya gitu ya, pokoknya nggak bisa dipercaya gitu. Jadi pas aku ini cerita sama suami ya, suamiku jadi sebel mendengarnya gitu. Dan mertua aku juga kayak gitu, itu bos apaan sih katanya. Ya nggak tahu deh, saya bilang aku nggak pernah mempunyai bos seperti dia gitu ya, mencoba menginiin saya, mengontrol saya, membohongi saya gitu ya. Terus mertua aku bilang, bukannya kamu ingin ini kok gitu, dia kok yang menyalahgunakan kamu katanya gitu tuh. Nah terus mertuaku juga kan jadi sebel gitu, sesuai dengan surat perjanjian kamu itu kerjanya kan 60% gitu, tapi kenapa sih kok kamu ini kan udah maaf ini kamu ini ujung-ujungnya kerjanya setiap hari kayaknya katanya. Aku tuh nggak bisa loh katanya gitu. Katanya mertuaku, aku nggak sanggup tiap hari jaga anak, aku udah tua gitu. Aduh. Akhirnya suamiku membujuk saya untuk mengundurkan diri dari tempat kerja itu gitu. Udahlah, kamu nggak usah lagi di situ kerja katanya. Kamu mengundurkan diri aja. Resign aja katanya, buat apa sih itu, toh juga itu bikin ini nanti gitu. Tapi aku tuh berkeras gitu kan, nggak mau iniin suami gitu. Dalam hati aku kan udah dapat posisi yang bagus sebagai manajer klinik kedokteran gigi gitu ya. Terus ininya kerjaku itu kan dekat gitu ya, jadi nggak jauh. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan anak di sekolah itu kan aku tuh bisa cepat pulang gitu loh ya. Iya, jadi mertuaku tuh sama suamiku tuh jadi sebel gitu ya. Aku tuh digituin sama bos. Ngapain sih kamu di situ kerja katanya? Kamu itu ditipu gitu. Jadi dia itu menipu dari segi jam kerja, dari ininya gaji gitu ya. Terus kasih janji yang nggak bisa dipegang gitu ya. Aduh, itu pertama kali aku punya bos seperti itu teman-teman. Dalam hati ternyata ada ya bos yang seperti itu di Swiss gitu. Jadi itu pertama kaliku ditipu sama bos yang aku punya di Swiss. Tuh. Tapi dia itu memang bukan orang Swiss ya, bosku itu bukan orang Swiss. Itu orang luar dia. Udah dulu ya teman-temannya curhatnya hari ini. Aku lanjut dulu makan. Lihat ini makananku udah dingin banget. Saking ininya cerita. Saladnya pun belum selesai ya. Oke, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bagi yang suka silahkan di subscribe, di share, di komen di bawah, di like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.